Muller jadi tersangka pada tahun 2024 kasus sengketa lahan Dago. Pada 3 Maret 2024, pertemuan dengan Bu Lurah dan warga kampung Cirapuhan juga perwakilan tergugat Dago Elos RW 02 diadakan. Koordinator Cirapuhan menyampaikan bahwa mafia tanah bukan hanya penggugat Muller, tapi juga tergugat. Sebelumnya, warga kampung Cirapuhan RW 01 didatangi oleh pihak yang mengatasnamakan polisi. Mereka berusaha mendapatkan kopi sertifikat dari Eigendom Verponding untuk membuktikan Muller mafia tanah Dago. Pertanyaannya, polisi mengatasnamakan siapa? Ini menjadi tanda tanya besar bagi yang punya pikiran jernih dan nurani. Tentunya menjadi hukum yang adil dan bijaksana. Jika pihak tergugat menang atau pihak penggugat menang, warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan. Bagi yang mana mungkin warga dan negara membantunya dalam posisi tersebut. Bahkan, Bu Raminten telah siap lebih dulu dengan aset makmun semuanya adalah penggarapnya termasuk Eigendom Verponding Nak 7 dengan makamnya. Bagaimana mungkin semua ini dijadikan masuk akal padahal tidak sama sekali? Kasus ini mafia tanah saling gugat, bukan negugat, tapi saling gugat. Cek video penjelasan versi Kampung Cirapuhan dengan durasi 4 jam 53 menit. Let me tell them the following. To do what is right is to respect the principles of non-interference in the domestic affairs of other countries. Oh janten bapak teh ngagales di iya di Ramana nih di Ramana di Ramana Asep Mamun mohon terus lances gitu di baheula terus di gitu diuwihkeun deui ka iya teu dianggar we garapan mah di dinya aya mohon teu diuwihkeun maksudna teh di tilas galian dititipkeun gitu nya di cueu we dititipkeun nya ku diarurus ku Didi gitu jeung mohon aing kemari teh di dieu ku iya dijual ku Surjadi mohon eta oge masalah kasus na oge luas na oge. Orang nggak punya alpat tuh nggak mati, nggak punya tanah ribuan hektar tuh nggak mati. Tapi kalau nggak makan sesuap nasi, mati. Penting mana? Penting makan. Tapi gara-gara kamu tamak untuk syukur nunggu punya alpat untuk syukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita melaporkan pertemuan kemarin dengan Lurah Dago dan perwakilan dari LBH warga Dagolos perihal laporan penipuan Muller. Terkait hal itu kami secara tegas menyatakan untuk dukungan laporan penipuan Muller kami nggak bersedia, tapi jadi harus dipertegas lagi. Yang perlu dipertegas adalah dukungan untuk pemberantasan mafia tanah. Nah, adapun bila mana cuma sekedar nyerang Muller, ini salah satu pertimbangan. Ini dokumen negara nih yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia di halaman 40. Di sini disebutkan ada yang namanya Bu Raminten. Ya, Bu halaman 40-41. Ini disebutkan bahwa berdasarkan data kepemilikan dimiliki oleh Bu Raminten. Ini sama Eigendomnya ya. Eigendom 3740, 3741, 3742. Ini sebelumnya dimiliki oleh ini Jos Willem Slot. Kemudian dari situ ke notaris ya. Nah, habis itu ini tadi aset ini 3740, 3741 ini dihibahkan, telah menghibahkan aset ini tuh kan, hibahkan kepada Ibu Raminten.
Nah, Ibu Raminten memberikan kuasa kepada Haji Samsul Marparepa. Kemudian Ibu Raminten ini bekerja sama, saling menghormati dengan para ini tergugat, yaitu Asep Makmun. Tuh, saling menghormati hak dan kewajiban masing-masing pihak. Jadi intinya Ibu Raminten atau kuasa hukumnya ini mendukung Asep Makmun. Dari berkas yang dikeluarkan Mahkamah Agung aja ini udah membuktikan ini kasus pidana. Jadi bisa membuktikan kalau nggak Bu Raminten benar, maka Mueller yang salah. Sebaliknya, kalau Mueller benar, Bu Raminten salah, yang wajib dihukum. Nah, tapi bisa-bisa dua-duanya salah, ya kan? Pertanyaannya, kalau misalkan warga Dago Elos yang diwakili oleh Asep Makmun menang nih, Bu Raminten dapat apa? Ya kan? Sedangkan tanah di sini udah nggak habis. Jadi ada tanah warga dan ada tanah fasilitas umum. Pertanyaannya, Bu Raminten dapat apa? Gitu kan? Makanya kita ngedukung. Kalau cuma sekedar hanya menuding Mueller sebagai mafia tanah atau melakukan penipuan. Karena begitu Mueller lepas, Bu Raminten dan pihak lainnya lagi, misalkan ini Deddy Muhammad Saad, ini siapa ini? Ini Iwan Surjadi yang telah memberikan hadiah kepada ini. Nih. Sedangkan Deddy Muhammad Saad menurut petugas PBB, dia yang mengambil alih PBB seluas 15.000, otomatis kan dapat bagian. Dari situ warga kembali lagi dicaplok lagi. Jadi kalau nggak diterkam sama Mueller, akan diterkam sama Bu Raminten CS, Iwan Surjadi CS, Deddy Muhammad Saad CS, yang notabene Asep Makmun CS, ya. Jadi sekali lagi kita mohon dukungan ke pemerintah supaya untuk segera membereskan mafia-mafia tanah di Dago, khususnya ini di Cirapuan. Jadi Cirapuan itu tempatnya latihan mafia-mafia tanah. Ini mulainya dari sini, Pak. Nah, ini juga kita mohon bantuan kepada TNI dan Kejaksaan untuk segera membereskan masalah mafia-mafia tanah di Cirapuan. Terus terima kasih, silakan cek keterangan-keterangan kami lainnya di ketik aja Nawisan Kurma. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dramatisasi sidang sengketa tanah Dago. Siapapun yang menang, warga tetap jadi korban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saat ini saya sedang berada di wilayah Dago. Masih ingat dengan konflik sengketa tanah Dago Elos? Ternyata, konflik sengketa tanah Dago Elos merupakan dramatisasi yang sengaja dilakukan oleh beberapa oknum warga yang ternyata sejak awal sengaja dibuat sebuah skenario untuk saling menggugat. Konspirasi ini dilakukan untuk membodoh-bodohi warga, dan pada akhirnya warga masyarakatlah yang dirugikan. Berikut ini merupakan sepak terjang dari oknum warga yang merupakan mafia tanah. Diceritakan oleh seorang tokoh masyarakat, yaitu Muhammad di Yaman. Buka channel ini untuk melihat video lengkapnya. Berkas Pengadilan Negeri Bandung ada keterangan hak Eigendom Verponding Bu Raminten.
bahkan tergugat lebih dulu bersiap sebelum digugat, yaitu 1 Juni 2016. Ada 3 poin penting untuk diperhatikan. Pertama, pemberitaan yang ada hanya Eigendom Verponding Muller. Padahal Buraminten juga menggunakan hak barat Eigendom Verponding, yang sudah tak berlaku pada tahun 1980. Kedua, Buraminten sepakat dengan Asep Makmun semua tergugat adalah penggarapnya sehingga warga Dago Elos juga dirugikan. Ketiga, lokasi objek paling luas, 4 hektar lebih, yaitu Eigendom Verponding 374-2, berada di Kampung Cirapuhan RW 01 Bandung, bukan di Dago Elos RW 02, namun Cirapuhan RW 1. Hanya ada 3 orang yang digugat. Pada berkas tahun 1997, luas tanah warga Dago Elos kurang dari 1 hektar, sementara objek yang digugat mencapai lebih dari 6 hektar lebih. Itu 3 poin penting dan jaringan mafia tanah telah beroperasi sejak 1980. Untuk itu, pemerintah diharapkan membentuk tim independen, cek film keluarga Muller durasi 4 jam. Bahkan keluarga besar TNI Polri juga menjadi korban dari jaringan Asep Makmun, Didi Koswara, dan rekan-rekannya. Warga kampung Cirapuhan dan negara dirugikan 100 miliar hingga 1 triliun, karena ini kolusi saling gugat. Bukan ngegugat, tapi saling gugat. Alhamdulillah, surat balasan sudah diterima warga kampung Cirapuhan. Surat balasan datang dari BPN Pusat dan juga dari Kesekretariatan DPR RI Pusat Komisi 2. Kini atau nanti kitalah yang harus berjuang untuk mengungkap skenario jaringan mafia. Kasus Dago melawan Muller adalah mafia tanah saling gugat, nukan ngegugat, tapi saling gugat. Surat balasan dari DPR Pusat juga BPN Pusat adalah kabar baik bagi warga yang telah mengajukan hak tanah dan permohonan lainnya. Terima kasih banyak kepada semua pihak yang telah membalas surat kami. Kami sangat menghargai perhatian, respons yang diberikan. Dan selanjutnya, untuk yang telah menerima surat kami, ditunggu balasannya. Untuk info sengketa lahan Dago, ini adalah masalah mafia tanah yang saling gugat. Info lengkapnya bisa cek Nawisan Kurma atau versi Kampung Cirapuhan Bandung. Silakan tonton juga film keluarga Muller. Mohon maaf dan terima kasih atas kerjasamanya. Tertanda Koordinator Pertanahan Kampung Cirapuhan 12 Zulhijjah 1445. Yats.